Selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah Tuhan yang selalu menyertai kita sehingga kita dapat beribadah pada minggu ke-10 setelah Trinitatis hari ini. Tema minggu kita adalah lakukanlah keadilan dan kebenaran. Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukummu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan kau selamatkan, ya Tuhan. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Kita memuji Tuhan dan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 783 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir dari situ. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itu, kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu. Oleh karena Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan dalam ibadah kita hari ini tertulis di dalam Mika 6 ayat 8.
Hai manusia, telah diberitahukan kepada kamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Doa pengakuan dosa dan janji Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa dan permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Amin.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, yaitu dari Matius 23 ayat 23 sampai 28. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Parisai, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas, manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Parisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Parisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilebur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat bagi kita di minggu ke-10 setelah Trinitatis, Minggu 8 Agustus 2021. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah minggu ke-10 setelah Trinitatis. Topik, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Yang kedua, anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan satu orang anak laki-laki bagi keluarga Bapak Desi Haan, Ibu Borsitorus pada hari Senin 12 Juli 2021 yang lalu. Tempat tinggal mereka di Uik, Nazaret. Satu orang anak perempuan bagi keluarga Bapak Huta Barat, Ibu Berhuta Gaul pada hari Selasa 3 Agustus 2021 yang lalu. Tempat tinggal mereka di Uik, Yerusalem. Anak tersebut dan orang tuanya dalam keadaan sehat. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut menjadi anak yang baik dan benar di hadapan Tuhan dan sesama manusia. Yang ketiga, hendak menikah. Warta pertama dan kedua. Hendak menerima pemberkatan pernikahan Morris Pardomuan Sitohang, anak dari Bapak Tunggul Sitohang almarhum, dan Ibu Rosmitanati Hutagalung, Jemaat Lingkungan 1, Ramba Goring-Goring, Jemaat HKBP Sibuluan, Resort Sibuluan. Dengan tunangannya Dian Permatasari Hutagalung, Jemaat HKBP Estomihi, Resort Estomihi Bengkong, putri dari Bapak Dorman Hutagalung dan Ibu Romilon Lingga. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Selasa 12 Agustus 2021 mulai pukul 11 WIB di Gereja HKBP Sibuluan, Resort Sibuluan. Yang keempat, jemaat yang meninggal. Hari Sabtu 31 Juli 2021 yang lalu telah meninggal dunia satu orang dari jemaat kita, yakni Ibu Ramaida Sibarani almarhum, Uik Judea, istri dari Bapak Parningotan Samosir, tutup umur 48 tahun. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Yang kelima, ibadah online melalui YouTube HKBP Estomihi Bengkong. Mulai Minggu 18 Juli 2021, gereja kita mengadakan ibadah online. Ibadah online anak sekolah minggu pukul 6 WIB, bahasa Indonesia, pukul 7 WIB, dan bahasa Batak pukul 8 WIB. Diminta kepada semua jemaat mengikuti ibadah tersebut. Yang keenam, persembahan ibadah online. Persembahan ibadah sekolah minggu, ibadah keluarga, ibadah kategorial, remaja, pemuda, kaum perempuan, kaum bapak, dan ibadah minggu online, kita bisa memberikan ke situa WIK masing-masing atau ke kantor gereja. Yang ketujuh, ibadah keluarga online. Ibadah keluarga online diadakan Rabu 11 Agustus 2021 mulai pukul 19.30 WIB. Diminta kepada semua jemaat untuk mengikuti ibadah tersebut di rumah masing-masing melalui YouTube HKBP Estomihi Bengkong. Yang kedelapan, ibadah online kategorial kaum perempuan diadakan hari Kamis 12 Agustus 2021 mulai pukul 16 WIB. Diminta semua kaum perempuan mengikuti ibadah tersebut melalui YouTube HKBP Estomihi Bengkong. Yang kesembilan, ibadah online kategorial kaum bapak diadakan hari Jumat 13 Agustus 2021 mulai pukul 19 WIB. Diminta kepada semua kaum bapak mengikuti ibadah tersebut melalui YouTube Estomihi HKBP Bengkong. Yang ke-10, ibadah online kategorial remaja dan pemuda. Remaja Sabtu 14 Agustus 2021 mulai pukul 19 WIB. Pemuda Sabtu 14 Agustus 2021 mulai pukul 20 WIB. Diminta kepada semua remaja dan semua pemuda-pemudi mengikuti ibadah tersebut
melalui YouTube HKBP Estomihi Bengkong. Yang ke-11, pembangunan kembali batu miring sebelah kanan gereja. Gereja kita mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Batam melalui Bapak Udin P. Sihaloho SH, jemaat gereja kita yang melakukan pembangunan kembali batu miring atau tembok sebelah kanan gereja. Semoga pembangunannya berjalan dengan lancar. Kiranya Tuhan memberkati keluarga Bapak Udin P. Sihaloho SH. Yang ke-12, belajar CD reguler. Pertemuan pelajar CD reguler orang tua dan pelayan penuh waktu dilaksanakan hari Jumat 13 Agustus 2021 mulai pukul 16 WIB di Gedung Serbaguna. Yang ke-13, ibadah penghiburan. Hari Minggu 15 Agustus 2021 akan dilaksanakan ibadah penghiburan di keluarga Bapak Tiopan Sianipar, Ibu Tiarma Simajuntak almarhum dari Wik Sinai mulai pukul 12.30 WIB yang dipimpin Bapak Pendeta SPM Madulang STH. Yang ke-14, persembahan tahunan. Diminta kepada semua keluarga jemaat HKBP Estomihi dan jemaat Naposo yang sudah bekerja untuk memberikan persembahan tahunan dengan senang hati sebesar Rp250.000 per tahun. Yang ke-15, jemaat yang sakit untuk didoakan. Bapak Situa S. Sinambela, Ibu Borunenggolan, Wik Bethesda, perawatan di rumah. Bapak S. Purba, Ibu Boru Simanungkalit, Wik Judea, perawatan di rumah. Nyonya El Sinaga, Boru Pak Pahan, Wik Betel, perawatan di rumah. Yang ke-16, ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada setiap anggota jemaat yang berulang tahun dari hari Senin 2 Agustus sampai dengan Minggu 8 Agustus 2021. Kiranya Tuhan menambahkan berkat-Nya. Firman Tuhan berkata, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Mazmur 16 ayat 11. Demikianlah warta jemaat bagi kita pada minggu ini. Kiranya Tuhan menguatkan kita untuk melaksanakan kegiatan pelayanan di gereja kita dalam satu minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati semua persembahan yang telah kita sampaikan untuk kemuliaan nama-Nya dan sukacita bagi kita masing-masing. Amin.
Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang berikan kami napas kehidupan sampai saat ini, mengizinkan kami untuk bisa hidup sampai saat ini, memberikan kami kesembuhan dari surga, memberikan kekuatan dan penghiburan dari surga, berikan kami kesempatan untuk memuji muliakan nama Tuhan di rumah kami masing-masing. Entah sampai kapan kami bisa beribadah di rumah, tapi kami tetap bersukacita dan berbahagia karena kami tahu bahwa di mana dan kapanpun Tuhan hadir dan Tuhan mendengarkan setiap seruan, dan kami setia mendengarkan firman-Mu dan memuji Tuhan kapan dan dimanapun, dalam situasi apapun. Biarlah kiranya Roh Kudus mengajar kami mengerti firman-Mu. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, merenungkannya dan melakukan firman-Mu, karena itu isi hati-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini yang tertulis di kitab Yeremia pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan bergerak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan menderai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan buat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, 40 tahun lamanya Yeremia menjadi nabi, dan itu bukanlah waktu yang pendek. Tuhan telah memilihnya sejak dari kandungan menjadi seorang nabi, dan ketika dia masih muda, Tuhan memanggil dia menjadi seorang nabi untuk berbicara kepada bangsa atau umat kepunyaan Allah sendiri. Bangsa yang dikasihi, bangsa yang diperhatikan, bangsa yang diperdulikan. Dan kita tahu sejarah mencatat bahwa bangsa itu berulang-ulang menyakiti hati Tuhan, berulang-ulang beribadah kepada Allah lain, berulang-ulang melakukan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh umat Tuhan. Tetapi berulang-ulang Tuhan memperingatkan bangsa itu melalui nabinya, melalui orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Salah satu nabi yang terkenal di perjanjian lama, Nabi Yeremia, dipakai Tuhan untuk menyambung lidah Tuhan, perpanjangan lidah Tuhan, untuk menyuarakan apa yang Tuhan inginkan, menyuarakan isi hati Tuhan, kehendak Tuhan kepada bangsanya, dengan satu tujuan, agar bangsanya, agar umatnya kembali kepada Dia, kepada Tuhan, beribadah kembali kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan melalui apa yang Tuhan firmankan. Karena itulah Yeremia tidak merasa bersalah dan dia sangat bersukacita dalam penderitaannya sebagai nabi.
Walaupun dia tahu risiko yang akan dia alami, tetapi dia tetap melakukan perintah Tuhan kepadanya sebagai seorang nabi yang dipilih oleh Tuhan, dan dia melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Maka dia harus pergi. Dikatakan di sini, beginilah firman Tuhan, pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud, engkau, pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, dan dia harus menyampaikan firman Tuhan kepada orang nomor 1 di negeri itu. Tetapi bukan hanya orang nomor 1 di negeri itu, kepada pembesar di negeri itu juga, kepada penguasa di negeri itu, pegawai-pegawainya juga. Tapi bukan hanya pegawai-pegawainya, tetapi juga rakyatnya. Artinya mulai dari pemimpin di negeri itu sampai rakyatnya, semua orang di negeri itu, dikatakan di sini Yehuda harus mendengarkan firman Tuhan, harus mendengarkan suara Tuhan, harus mendengarkan apa yang Tuhan inginkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhanlah yang harus kita dengarkan. Perkataan Tuhan, isi hati Tuhan, kehendak Tuhanlah yang harus kita dengarkan dalam hidup kita sehari-hari, siapapun kita, apapun jabatan kita, status sosial kita, ekonomi kita, dan sebagainya. Siapapun kita harus dengan rendah hati dan takut untuk mendengarkan firman dan perintah Tuhan, hukum-hukum Tuhan, karena itu adalah kebenaran. Dan meskipun dia tahu bahwa ada risiko yang harus dia terima, tetapi dia harus menyuarakan firman Tuhan. Dimanapun kita bekerja, dengan jabatan kita masing-masing, dengan fungsi kita masing-masing, marilah kita juga mau seperti Yeremia menyuarakan firman Tuhan, mengatakan apa yang Tuhan inginkan. Meskipun mungkin itu akan berakibat yang kurang baik, atau mungkin risikonya adalah kita mengalami penderitaan, atau mungkin hinaan ataupun yang lain, atau mungkin cacian karena perintah atau hukum Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan adalah keharusan yang harus kita suarakan kepada orang lain sebagai saksi-saksi Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Banyak orang yang tidak mau melakukannya karena takut, tapi sebenarnya adalah setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang berani menyuarakan apa yang Tuhan perintahkan, hukum-hukum Tuhan dan firman Tuhan. Karena yang membela dia bukanlah manusia, tetapi Tuhan. Berbahagialah kita ketika kita dipakai oleh Tuhan dengan kelemahan yang ada pada kita, menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun dan kapanpun, menjadi alat Tuhan, menyuarakan apa isi hati Tuhan kepada orang lain, dimulai dari keluarga kita, pribadi lepas pribadi. Dan di sini dikatakan kepada penguasa, kepada yang punya wewenang, kepada yang punya kekuasaan, kepada mereka yang duduk di atas jabatan, di atas tahta, dan juga kepada pegawai-pegawainya, dan juga kepada semua rakyatnya. Tidak terlepas satupun, semua orang terpanggil. Dikatakan di sini, semua kita terpanggil untuk mendengarkan perintah Tuhan dan untuk menyuarakan perintah dan hukum Tuhan. Apa yang harus dilakukan setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setiap orang yang mengaku diri sebagai anak-anak Allah? Dikatakan di sini, beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Janganlah engkau melakukan yang tidak pantas. Janganlah engkau menyiksa, dikatakan di sini. Janganlah engkau menyiksa orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk melawan. Janganlah engkau menghina orang yang tidak mampu melawan. Dikatakan di sini, jangan menjadi orang yang memeras.
Jangan menjadi orang yang menindas. Jangan memperlakukan orang asing, yatim, dan janda dengan keras. Orang-orang, jangan menumpahkan darah orang yang tak bersalah. Artinya keberpihakan kepada orang-orang yang lemah, yang secara duniawi tidak mampu melawan, tidak mempunyai kemampuan untuk melawan. Tetapi sebenarnya dia punya pembela di sorga. Orang-orang yang harus diperhatikan. Jadi kalau kita mendengar Pancasila kita, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita bangga dengan itu. Dikatakan di sini, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Siapakah yang bisa melakukan keadilan dan kebenaran? Adalah orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan. Karena dua sifat itu dimiliki oleh Tuhan. Dia adil, bahkan maha adil. Dia juga benar. Dan dia adalah kebenaran. Firman-Nya adalah kebenaran. Dan Yesus adalah kebenaran. Maka orang-orang yang menyatakan dirinya percaya kepada Kristus adalah orang-orang yang bersikap adil, orang-orang yang bersikap jujur, orang-orang yang bersikap benar. Tetapi itu tidak hanya dalam perkataan, tapi juga dalam perbuatan. Keadilan harus dilakukan bagi semua orang, sama seperti Allah yang melakukan keadilan bagi semua orang. Dikatakan di sini harus peduli kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak mampu melakukan segala sesuatu dalam hidupnya tanpa bantuan orang lain. Dikatakan di sini bahwa Allah berpihak kepada orang-orang yang seperti itu. Pemerintah punya kemampuan dan kekuasaan melakukannya untuk rakyatnya melalui undang-undang, melalui sistem, melalui peraturan-peraturan dan sebagainya. Tetapi bukan hanya mereka, tapi kita semua punya, diberikan oleh Tuhan kemampuan untuk melakukan keadilan mulai dari rumah kita masing-masing, kebenaran dari rumah kita masing-masing. Karena keadilan dan kebenaran adalah hukum Tuhan. Melakukan hukum-hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan, firman Tuhan, berarti melakukan keadilan dan kebenaran. Karena tidak akan ada keadilan dan kebenaran tanpa sesuai dengan firman Tuhan. Nah, karena itulah di sini, lepaskan dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Kita bangga dengan pengadilan kita, tetapi memang haruslah kita doakan agar itu sesuai dengan keadilan yang dari Tuhan. Bukan berpihak kepada orang-orang yang besar, orang-orang yang mampu, orang-orang yang kuat, tapi berpihak kepada kebenaran yang sesungguhnya. Tidak tergantung apakah kondisi status sosial atau ekonominya mampu atau tidak mampu, tapi berpihak kepada keadilan dan kebenaran itu sendiri. Tidak melihat orangnya, tetapi karena takut akan Tuhan. Di sini dikatakan, lepaskan dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau perlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Orang-orang yang perlu diperhatikan. Dan di sini dikatakan, jangan karena mereka tidak mempunyai kemampuan melawan kita yang merasa diri kita kuat, mereka tidak bisa menang. Ada yang membela mereka, membela hak-hak mereka, yaitu Tuhan. Dan kita tidak akan mampu melawan tangan Tuhan yang kuat. Ketika tangan kita melawan orang yang lemah, tangan kita mungkin mampu. Tetapi tangan Tuhan, kita tidak akan mampu melawan tangan Tuhan yang kuat. Karena itu dimanapun kita mulai dari keluarga kita. Kita mulai dari keluarga kita untuk melakukannya. Memperdulikan dari keluarga kita, memberikan kasih dari keluarga kita, berbelas kasih mulai dari keluarga kita. Jangan kita bangga dengan kita dipuji orang lain, tetapi kita tidak memperhatikan keluarga kita sendiri. Ada banyak orang yang penting sekali baginya harga diri ketika di depan orang lain, yang mungkin tidak mengenal keluarganya. Tapi kita harus mulai dari yang terkecil, mulai dari rumah kita masing-masing, dari keluarga kita masing-masing, memperdulikan mereka, memperhatikan mereka. Jika engkau memberi kepada orang yang tidak mampu membalasnya, maka Tuhan akan membalasnya kepadamu lebih daripada yang engkau berikan. Dan kita aminkan itu karena kita percaya bahwa Tuhan
memberikan kita lebih dulu dan kita memberikannya kepada orang lain. Dikatakan di sini, janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Jangan menumpahkan darah. Kita harus mengasihi meskipun dia tidak satu marga atau satu bahasa atau apapun itu. Dikatakan di sini, jangan menumpahkan darah. Di dalam Kristus kita bersaudara, tapi bukan hanya karena Kristen, sesama Kristen kita menjadi harus mengasihi, tidak. Dengan orang yang tidak seiman dengan kita pun kita harus melakukannya. Karena di tempat kerja kita pun banyak orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Apakah kita tidak melakukan kasih kepada mereka? Yesus mengajarkan harus melakukan kasih kepada semua orang. Itulah yang kita tiru dari teladan terbaik kita, itu Kristus Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Jangan menumpahkan darah orang yang tidak bersalah di tempat ini. Ini berlaku kepada semua orang, tidak hanya satu agama dengan kita atau pemilih kita saja, tetapi berlaku bagi semua orang. Karena semua orang diciptakan Tuhan dan itu adalah sahabat-sahabat kita. Orang-orang yang telah ditempatkan Tuhan bersama-sama dengan kita. Orang-orang yang harus kita pedulikan satu dengan yang lain. Maka kalau kita baca di Matius dituliskan tentang ketika aku telanjang kau memberikan aku pakaian, ketika aku lapar kau memberikan aku makan, ketika aku haus kau memberikan aku minum. Maka dikatakan, kapan aku melakukannya Tuhan? Kata orang yang benar itu, ketika engkau melakukannya untuk salah seorang dari yang kecil ini, saudaraku yang kecil ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Maka kita melakukannya untuk Tuhan ketika kita berpihak kepada orang-orang yang patut kita pedulikan, yang patut kita tolong, yang patut kita bantu. Karena itulah firman Tuhan mengajar kita untuk melakukan kepedulian satu dengan yang lain, melakukan keadilan, melakukan kebenaran. Dan kita semua terpanggil untuk itu, dimanapun dan kapanpun. Apapun yang kita lakukan, harusnya sesuai dengan perintah dan hukum Tuhan. Kita bangga dengan nats ini. Dikatakan, sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Jika kamu melakukannya dengan sungguh-sungguh. Saya akan khotbahkan ini dari ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Setiap orang yang melakukan firman Allah, yang berbelas kasih, yang peduli, adalah mereka yang mendapatkan upah. Setiap orang yang melakukan firman Allah akan ada upah yang dia terima bagi mereka yang tetap setia kepada Tuhan, melakukan perintah dan hukum Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan dan firmankan. Di sini dikatakan akan berarak masuk raja-raja, artinya adalah akan ada pembesar-pembesar, mereka akan utuh kerajaannya dan dikatakan sampai kepada keturunannya akan diberkati. Bukankah kita semua bangga ketika kita diberkati dengan keturunan kita? Akan ada upah bagi mereka yang sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itu adalah kebenaran. Kebenarannya adalah dikatakan di sini, sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, artinya berbelas kasih, artinya melakukan keadilan, kebenaran itu, memperlakukan orang dengan baik, siapapun mereka. Dikatakan di sini, jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, bukan hanya mendengarkan semuanya itu, tapi melakukan semuanya itu. Dikatakan, melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berharap masuk ke raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Kita tahu dari sejarah bahwa Tuhan selalu berpihak kepada orang-orang benar, orang-orang yang takut akan Dia, orang-orang yang mengikuti firman-Nya. Raja-raja yang takut akan Dia, raja-raja yang setia kepada Dia dan mengabdi kepada Dia, akan membawa rakyatnya kepada kemakmuran dan keadilan, akan membawa rakyatnya kepada kesejahteraan. Tuhan berpihak kepada orang-orang benar, Tuhan berpihak kepada orang-orang yang melakukan kebenaran dan keadilan. Kita tahu dalam sejarah bahwa ketika Tuhan memberkati seorang raja karena takut kepada Tuhan, sama seperti Raja Hizkia yang baik itu, Tuhan menambahkan umurnya 12 tahun lagi.
Dikatakan di sini akan ada berkat yang turun kepada bangsa itu ketika mereka melakukannya apa yang Tuhan perintahkan, hukum-hukum Tuhan. Bukankah kita bangga ketika orang-orang yang kita kasihi, keturunan-keturunan kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan karena kita telah mengabdi kepada Tuhan, karena orang tuanya adalah orang yang takut akan Tuhan, karena orang tuanya adalah orang yang setia dan taat melakukan perintah Tuhan. Bukan hanya mereka yang mendengarkan firman Tuhan, tapi orang tua yang takut dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan di sini dikatakan akan ada upah bagi mereka yang mengikuti Dia, yang melakukan hukum-hukumnya. Dan dikatakan di sini, tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Tidak akan ada lagi penghuni, tidak akan ada lagi berkat, tidak akan ada lagi kebahagiaan bagi mereka-mereka yang melawan Tuhan, yang tidak setia kepada Tuhan, yang tidak taat kepada Tuhan, yang memperlakukan orang lain tidak adil dan tidak benar. Dikatakan di sini, tidak akan ada lagi penghuni istana ini akan menjadi keruntuhan, kebanggaanmu menjadi keruntuhan, kekuasaan menjadi reruntuhan. Apapun yang kita miliki menjadi reruntuhan, dibuat oleh Tuhan ketika kita tidak berpihak kepada Dia, tidak melakukan apa yang Dia inginkan. Maka perkataan ini luar biasa karena Tuhan berkata, aku bersumpah demi diriku. Maka Dia tidak mungkin mengingkari sumpahnya, Dia tidak mungkin mengingkari janjinya. Inilah kebenaran ketika Tuhan akan menghukum orang-orang yang tidak setia kepada Dia, tapi memberikan berkat kepada orang-orang yang setia. Di sini dikatakan firman Tuhan. Karena sebenarnya kata Tuhan ayat 6, sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda, engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Mereka dipuji seperti Gilead, seperti puncak gunung Libanon. Dikatakan di sini, mereka akan menebang pohon aras pilihanmu. Artinya berarti itu adalah tempat yang punya pohon aras, atau tempat yang subur, atau tempat yang indah, atau tempat perjanjian, atau tempat melakukan kasih. Tapi dikatakan di sini, karena dari Libanon kayu aras yang sangat bagus untuk rumah ibadah, untuk tempat berdiamnya Raja Salomo. Tapi dikatakan di sini, jika engkau tidak melakukan firman-Ku, mereka sebenarnya dikasihi seperti Gilead, mereka seperti puncak gunung Libanon, mereka dihargai, mereka indah, mereka dibawa pemeliharaan tangan Tuhan. Setiap orang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang dipelihara oleh Tuhan, setiap orang diberkati oleh Tuhan, diberikan sukacita oleh Tuhan. Tetapi dikatakan di sini, jika engkau tidak melakukannya, jika kita tidak mengikuti firman-Nya dan melakukannya, dikatakan Tuhan di sini, pastilah aku akan buat engkau menjadi padang gurun dan menjadi kota yang tidak didiami orang. Kau akan musnah. Dikatakan di sini, aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Kesetiaan kita sangat diperlukan dalam pandemi COVID-19 ini, tapi bukan hanya di COVID-19 ini, di pandemi ini, dalam setiap waktu. Karena Allah itu jujur, Allah itu setia, Allah itu maha melihat segala perbuatan yang kita katakan melalui mulut atau yang kita simpan dalam hati, semua Allah ketahui. Dan dikatakan di sini, hanya orang-orang yang hatinya bersih, hanya orang-orang yang hatinya tulus menyembah Tuhan dengan baik, dikatakan di sini, adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi ketika tidak melakukan hukumnya, tidak melakukan firman-Nya, dikatakan di sini akan ada kesunyian, tidak ada orang yang mendiami. Dikatakan di sini tidak ada kebahagiaan, akan ada pemusnahan. Dikatakan di sini. Tapi memang kita harus mengetahui bahwa Allah adalah hakim yang adil, yang melakukan ganjaran sesuai dengan perbuatan, yang menghakimi setiap orang sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan keadilannya. Dan kita tidak perlu menghakimi orang lain. Yang patut menghakimi kita adalah Tuhan. Karena Dia yang benar-benar benar dan jujur dan adil mengadili semua orang.
Kita serahkan semuanya kepada Tuhan, apapun yang terjadi, karena Dia adalah hakim yang adil dan pembela yang adil dan benar. Maka dikatakan di sini, haruslah kita melakukan hukum, keadilan dan kebenaran Tuhan. Maka mereka akan menjadi malu. Mereka akan dibicarakan orang-orang lain. Mengapa seperti itu? Mengapa seperti itu terjadi kepada mereka, kepada bangsa yang besar itu? Ayat 8. Apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar itu? Besar ini. Mengapa Tuhan melakukannya? Ada jawaban yang pasti, mengapa Tuhan meninggalkan mereka, mengapa Tuhan memusnahkannya, mengapa Tuhan tidak memberikan ada lagi orang di situ. Mengapa Tuhan membuatnya seperti itu? Padahal mereka dikasihi pada awalnya, mereka dicintai, mereka diperdulikan, mereka diberikan segala sesuatu, dipelihara. Tetapi alasannya ada, dikatakan ayat 9. Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Ada hal yang mereka lakukan yang menyakiti hati Tuhan sehingga mereka mengalami hal yang seperti itu. Dikatakan di sini mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka. Mereka sujud menyembah kepada Allah lain, mereka beribadah kepada Allah lain. Tapi banyak kita yang sudah percaya kepada Kristus pun mungkin seperti ini. Kita tidak percaya sesungguhnya kepada Tuhan, ataupun kita percaya kepada Tuhan tapi tidak benar-benar melakukan firman Tuhan. Kita melakukan apa yang kita inginkan saja, apa yang kita pikirkan, apa yang enak bagi kita, yang menurut kita patut untuk kita. Kita tidak mengedepankan melakukan perintah dan hukum Tuhan, tidak mengedepankan melakukan apa yang Tuhan inginkan dan firmankan. Karena perkataan manusia tidaklah selalu sesuai dengan kebenaran perkataan Tuhan. Tetapi perkataan itu adalah kebenaran dan Tuhan adalah kebenaran. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesuslah kebenaran satu-satunya. Setiap perbuatan, setiap perlakuan yang tidak sama dengan perlakuan Kristus bukanlah kebenaran yang sesungguhnya. Jadi kita harus bercermin kepada Kristus, kepada perkataan, kepada perbuatan Kristus. Di sini dikatakan mereka melupakan Tuhan. Tetapi mungkin kita, orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita berkata kita tidak melupakan Tuhan, kita beribadah, kita berdoa. Tetapi benarkah kita benar-benar percaya kepada Dia? Artinya seperti Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi setiap kita yang mengaku beriman kepada Dia, percaya kepada Dia, mengasihi Dia, beribadah kepada Dia, berdoa kepada Dia, percaya sungguh-sungguh kepada Dia, maka kita harus mempraktekkannya dalam hidup kita masing-masing. Dari porsi kita masing-masing, dari jabatan kita masing-masing, di rumah kita mulai dan keluar dari rumah kita. Setiap orang dipakai oleh Tuhan seperti Yeremia, menyuarakan keadilan dan kebenaran, mengatakan firman Tuhan, tetapi bukan hanya menyuarakan saja, tapi melakukannya, berbelas kasih kepada orang lain, peduli kepada orang lain. Dikatakan di sini, jangan memeras orang lain, berpihak kepada orang-orang lemah. Melakukan keadilan dan kebenaran itu adalah melakukan hukum-hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena itulah tetaplah kita rajin beribadah. Karena setiap ibadah berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ibadah kita harus kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Dan baiklah kita senantiasa bersyukur kepada Dia dalam segala hal. Ketika dalam masa pandemi COVID-19 ini kita saling menolong dan saling membantu, kita saling mendoakan. Karena itulah kita disebut sebagai anak-anak Allah. Dan dikatakan di sini, kita harus menjadi orang-orang yang mulai dari rumah kita adalah orang-orang yang di rumah kita adalah orang-orang yang melakukan keadilan, orang-orang yang melakukan kebenaran itu sendiri. Dan apakah kebenaran itu adalah hukum-hukum Tuhan itu sendiri. Dan kita tahu hukum-hukum Tuhan itu, kita tahu firman Tuhan itu. Dan kebenaran sesungguhnya hanya kita dapat dalam Kristus. Kita percaya kepada Yesus, kebenaran itu sendiri, dan kita melakukan kebenaran. Karena tidak ada kebenaran tanpa firman Tuhan.
harus bercermin kepada firman Tuhan. Itulah kebenaran yang sejati, kepada Kristus sendiri, firman yang telah menjadi manusia. Nah, karena itu marilah kita seperti Yeremia masa kini, yang berani tanpa takut untuk menyuarakan dan untuk melakukannya dalam hidup kita, mulai dari keluarga kita masing-masing. Tuhan memberkati kita, memberikan kita kesehatan dan umur panjang, memberikan kita kasih karunia, melawat semua kita, jemaat Estome yang mungkin saat ini dalam isolasi mandiri, memberikan kesembuhan dari surga, dan semua kita dipulihkan karena kita mau mendengarkan firman Tuhan, mau melakukannya. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang berikan kami kesempatan untuk menjadi kebanggaan Tuhan, umat Tuhan, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kami tahu bahwa kami harus mendengarkan firman Tuhan, karena firman itu adalah kehidupan. Dan kami tahu bahwa hukum Tuhan itu adil, dan hukum Tuhan itu benar, dan firman Tuhan itu adalah keadilan dan kebenaran. Biarlah kami meniru Yesus, Tuhan yang luar biasa itu, yang berkeadilan dan berkebenaran. Dialah juru selamat dunia, yang perkataannya sama dengan perbuatannya. Biarlah kami sama seperti Dia, berbelas kasih, peduli, tidak memeras orang lain, dan peduli kepada orang-orang lemah. Yesus Tuhan kami telah melakukannya, dan kami harus meneladani hidupnya yang luar biasa. Biarlah melalui hidup kami menjadi berkat bagi orang lain, karena kami sudah diberkati. Biarlah kami seperti Gilead bagi Tuhan dan Libanon. Biarlah kami menjadi orang-orang yang selalu bersyukur dan berbahagia atas apa yang Tuhan berikan dan apa yang akan Tuhan berikan. Jauhkanlah dari kami sifat sombong, angkuh. Jauhkanlah sifat munafik dari kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang tulus hati, orang yang bersih dan suci hatinya, menyembah Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan, bukan karena manusia, tetapi karena Tuhan. Bukan karena takut kepada manusia, tetapi takut kepada Tuhan. Hanya Tuhan saja yang dimuliakan, karena Tuhanlah pembela, Tuhanlah yang melakukan segala perkara yang baik bagi hidup kami, ketika kami berkenan kepada Tuhan. Ampuni segala kekurangan kami dan dosa kami yang menyakiti hati Tuhan. Biarlah Tuhan memperpanjang umur kami, memberikan kami kesehatan, memberikan kami umur panjang, dan berkatilah semua jemaat-Mu yang berulang tahun pada minggu ini. Berkati juga jemaat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, jemaat-Mu yang hendak menikah Engkau berkati. Biarlah apapun dalam yang direncanakan mereka dalam pernikahannya berjalan dengan baik. Jemaat-Mu yang Kau berikan anak, biarlah mereka berbahagia dan anak-anaknya adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang sehat, dan menjadi kebanggaan bagi orang tua dan bagi Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang dalam keadaan berduka cita, biarlah Tuhan menghibur dari surga. Berkati semua ibadah-ibadah kami dalam satu minggu ini, apakah ibadah sekolah minggu, apakah PAD kategorial, apakah kebaktian keluarga dan ibadah minggu kami. Apakah kami masih di rumah beribadah atau di gereja Tuhan, kami harus selalu beribadah dan memuji muliakan nama Tuhan. Semua yang telah dilakukan oleh para jemaat-Mu, persembahan-persembahan yang telah mereka berikan kepada gereja Engkau berkati. Setiap jemaat yang berikan persembahan kepada gereja Engkau berkati, dan akan memberikan kepada gereja. Berkati juga keluarga dari Amang Udin P.C. Halau SH Inang Bursida Butar yang telah memberikan pembangunan batu miring, tembok di sebelah kanan gereja. Berkati keluarga mereka Tuhan. Berikan mereka apa yang mereka inginkan. Jadikan mereka menjadi alat Tuhan. Menjadi Yeremia masa kini. Menyuarakan keadilan dan kebenaran di tengah pemerintahan kota Batam. Biarlah mereka menjadi garam dan terang di kota ini Tuhan. Melalui apa yang telah mereka lakukan dalam gereja Tuhan. Berkati juga Tuhan semua jemaat Tuhan yang hari ini beribadah dimanapun. Berkati juga setiap tangan-tangan yang sudah memberi dan mendoakan gereja ini Tuhan untuk kebaikan dan semua parhalado majelis jemaat-Mu Tuhan Engkau berkati. Terimalah doa kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin.
Pulanglah dan berkaryalah dalam pekerjaanmu sehari-hari, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ingatlah saudara-saudari yang terkasih, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan beri kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan beri kita damai sejahtera. Amin.